warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Palantarang Mudo di mana saja Anda berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini kita akan berbicara tentang kembali nih menyambung apa yang sudah kita serialkan kemarin itu tentang YouTuber. Nah, memang menarik ini, dunia YouTube ini sekarang menarik perhatian orang begitu banyak karena pasca pandemik ini akan terjadi perubahan besar dalam sisi kehidupan manusia yang kita tidak tahu, tapi semuanya akan bergeser dari hal-hal yang biasa, baik ekonomi, politik, dan apalagi tentang teknologi, komunikasi dan seterusnya. Dan YouTube itu akan memberikan sesuatu peran yang besar untuk perubahan ke depannya, karena YouTube itu memberikan orang untuk ruang untuk bebas berkreativitas. Kemudian di situ ada perlindungan terhadap hak cipta, ya, dan banyak hal positif ketika ini dimanfaatkan dengan benar, tapi juga bisa menimbulkan hal yang negatif jika juga tidak digunakan dengan baik. Dan memang hari ini pertarungannya cukup berat, cukup ketat masuk di YouTube, karena membangun channel itu sekarang perlu ada 1000 subscriber, dan itu tidak gampang. Ya, katakan sulit, ya tidak sulit, tapi dikatakan sulit, dikatakan gampang, sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, harus ada 4000 jam tayang ditonton video kita itu. Jadi bayangkan, orang biasa nonton video itu jarang yang berulang-ulang, hanya satu kali saja. Bayangkan kalau misalnya video kita harus dibikin berapa itu banyaknya itu untuk bisa ditonton, dan itu perlu strategi dan cara jitu untuk itu gitu ya. Kemudian dia akan menuntut keseriusan kita, jadi tidak bisa ini dikerjakan hanya dengan dengan sambilan ya gitu, sekedar mengisi isi, kecuali kalau YouTube itu kita manfaatkan hanya sebagai menyimpan atau menjadi catatan harian kita lah, atau catatan kita nyimpan itu dalam bentuk video, ya itu mungkin tidak terbeban ya, mumpung daripada menyimpannya di hard disk atau di laptop atau menyimpan lebih baik disimpan di situ, dan itu tidak bayar ya kan, berapapun bisa disimpan di situ gitu ya. Tapi kan lebih banyak motivasinya adalah bagaimana ini bisa menyebarkan ide, pikiran, dan gagasan tanpa menularkan kebaikan gitu ya. Pikiran-pikiran itu bisa ditularkan kemana-mana, dan juga tanpa menafikan ada orang yang juga berharap dapat penghasilan, dan tidak sedikit juga yang sudah sukses di YouTube ini. Jadi kalau yang sering disebut itu misalnya Atta Halilintar, sebutlah Ria Ricis, para artis ya, dan rata-rata ya secara ini kehidupannya benar. Tapi yang punya subscriber ya di bawah itu, yang sudah di bawah 10 juta dan sebagainya, itu banyak, dan mereka sudah menikmati hasil dari itu. Tapi itu tidak dikerjakan dengan tidak serius, dan itu membutuhkan keseriusan. Dan kita lihat misalnya kalau kita belajar dari tim, bagaimana Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Deddy Kobuzer, semua itu punya tim kerja yang menggarap channel itu gitu, sehingga tidak mengherankan gitu ya. Dan bagi kita yang berjuang dari bawah, ya pelan-pelan ya harus bersabar, tapi yakinlah, karena memang proses untuk mendapatkan hasil itu yang paling penting, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tapi jangan bermimpi hasil dulu. Kalau hasil itu tidak bisa akan mengecewakan gitu. Itu akan sangat mengecewakan
siapapun gitu ketika ia tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan ini penting bagi kita, siapapun itu yang mulai masuk ke dunia YouTube ini. Nah, ada beberapa di bulan Ramadan ini catatan Palanta ya, ada yang menarik ini bagi yang ingin membangun beberapa channel YouTube ya, yang ingin membangun channel YouTube, sebaiknya belajar lebih banyak. Dan ada channel YouTube yang konsisten memberikan tutorial untuk ini, yaitu Den Desi gitu ya, Den Desi atau Den DJ ya bacanya itu ya, DJ Den Desi mungkin ya. Nah, kita juga belajar dari situ, Palanta belajar juga dari situ bagaimana dia membimbing, yang mau tambah membimbing para YouTuber pemula gitu ya. Bagaimana membangun channel, bagaimana membuat konten, bagaimana menampilkan apa supaya jadi menarik, dan itu bisa di. Nah, itu sangat inspiratif. Jadi itu bisa. Nah, inilah yang kita inginkan sebetulnya, bahwa bagaimana ada channel-channel YouTube yang mau membangun sesuatu kebermanfaatan. Nah, bukan hanya menjual sesuatu yang hanya bersifat bersifat yang tidak menginspiratif lah, tidak menginspirasi ya. Kadang-kadang ya kita tidak bisa juga karena memang begitulah. Orang sekarang lebih suka lihat ngeprank gitu ya, ngeprank gitu, dan itu mungkin yang menyebabkan budaya ngeprank itu menjadi budaya yang luar biasa sekarang di YouTube. Dan akhirnya karena itulah mungkin bully menjadi budaya gitu ya, budaya bagi kita. Dan kita butuh membangun peradaban ini, membangun masyarakat ini, influencer yang bisa membangun nilai-nilai. Jadi misalnya yang sudah kita sebut kemarin itu seperti Baim Wong lah misalnya, kita mengapresiasi betul ya. Banyak sih misalnya yang lain, misalnya Atta Halilintar juga, Ria Ricis juga gitu kan. Tapi menurut saya ini berbeda, berbeda. Dan ada pesan-pesan nilai spiritual, pesan-pesan humanisme, pesan-pesan kemanusiaan yang ada di dalam sana yang menarik gitu. Jadi Baim itu tidak budaya hedon itu biasalah di dunia artis ya, tapi dia tidak seperti itu gitu ya. Mobilnya sekian miliar, ininya sekian miliar, ini yang ini bukan nggak seperti itu gitu ya. Wallahu alam lah ya, ke depan nggak tahu juga, tapi yang kita itu yang memberikan nilai plus. Begitu juga misalnya channel YouTube hobi makan. Nah, channel YouTube hobi makan ini menarik juga gitu ya. Dan karena bagaimana dia menghargai betul orang yang bekerja keras di bawah gitu ya. Dan ada satu lagi, Haris JR gitu, Haris JR. Nah, ini terpeleset kemarin, kalau misalnya untuk budaya timur tidak cocok gitu ya. Secara etik untuk budaya timur nggak cocok, tapi kalau di barat mungkin sah-sah saja gitu. Dia mencoba untuk mengukur, ngetes ini iman orang, seberapa sih beriman orang itu di dalam di dalam berpuasa, dikasih uang 10 juta gitu. Nah, kepleset gitu ya. Tapi ya dari pandangan ini mungkin ya, dalam sudut ini memang tidak etis dari sudut ketimuran gitu ya. Karena dia itu social eksperimen ya, social eksperimen. Kalau kemarin saya juga masuk yang tidak setuju gitu. Tapi ini menarik sebetulnya, social eksperimen. Ternyata memang masih rentan lah soal keimanan itu gitu. Oke. Nah, inilah menariknya jadi kekuatan dari ketiga ini hobi makan dan Baim Wong ini adalah karena dia menampilkannya itu secara natural banget. Dan
tidak ada rekayasa, unsur rekayasa, dan kita dari objek yang menjadi sasarannya itulah kita banyak dapat pelajaran, banyak hal yang kita lihat, pesan-pesan moral yang ada di situ gitu ya. Nah, tapi kalau ngepreng itu apa sih yang kita dapatkan gitu, nggak ada sesuatu, mungkin hanya terhibur sesaat ya, tidak menggugah lah ya. Nah, tapi kita salut terhadap Mbak Im Wong juga mengubah ngeprank itu menjadi sesuatu yang ini. Nah, ya kalau soal berbagi juga yang lain juga berbagi gitu ya, berbagi ya, Hatta juga berbagi, yang lain juga berbagi gitu ya. Nah, satu lagi itu adalah channel YouTube Deddy Kobuze misalnya. Nah, Deddy Kobuze juga ya inspiratif ya, inspiratif, tetapi itu kan apa namanya, lebih banyak ini kalangan seleb ya, kalangan seleb, kalangan atas ya. Tapi yang ini, yang tiga ini apa namanya, masuk ke masyarakat yang ada di bawah, karena memang itulah yang mayoritas gitu. Nah, mudah-mudahan ada konten-konten inilah yang muncul di daerah gitu ya. Bagi yang ini muncul di daerah, dan apa namanya, jangan pernah berputus asa, karena channel YouTube itu ya seberapa kuat kita memperjuangkannya, artinya memproduksinya, insya Allah dia akan menunjukkan hasil. Jadi kalau Palanta memang bagi kita adalah ruang berbagi ide, pikiran, dan gagasan, mensupport itu, dan ini sebagai sebuah ruang ekspresi yang bagi kita tujuannya adalah bagaimana untuk ikut mencerdaskan, ikut berkontribusi di dalam membangun negeri ini. Mudah-mudahan saja kita setuju dengan itu. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang setuju dengan kami, gagasan ini, pikiran kami dari Palanta, mohon kita didukung dengan memberikan like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dan kembali bisa banyak berkontribusi untuk kemaslahatan. Akhirnya, billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.